Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar mengenai Python ya dalam metode numerik. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang metode tertutup, contohnya itu menggunakan biseksi. Nah, saat ini kita menggunakan dalam penggunaannya dalam metode terbuka. Nah, di sini saya menggunakan contoh second. Nanti kita sama-sama belajar coding Python-nya. Kalau kemarin itu saya menggunakan Jupyter ya, Jupyter Notebook dalam codingnya. Di sini kita sama-sama mencoba dengan menggunakan cloud, yaitu kita menggunakan rpl.it. Nah, rep.it. Nah, di sini bisa digunakan tanpa harus menginstal, tapi over cloud jadinya ya. Silakan masuk ke web ini rpl.it ini tadi. Silakan dibuka di browsernya masing-masing, lalu start coding. Kalau misalnya mau login atau sudah pernah bikin, silakan login. Kalau belum, silakan sign up. Tapi kalau mau langsung saja, itu bisa saja kita klik start coding di atas atau di bawah, itu sama saja. Nah, kita klik di sini, lalu kita pilih. Ini ada banyak jenis bahasa ya sebenarnya. Di sini bisa kita pilih manapun. Nah, di sini saya menggunakan Python karena kita memang mau menggunakan bahasa Python. Lalu create. Nah, kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di kiri adalah folder-folder filenya. Ini bisa kita tutup saja dulu. Lalu di sini codingnya. Nah, di sini bagian dari run-nya. Jadi ini sebenarnya ya sudah pernah saya coba menggunakan laptop misalnya, itu bisa jalan. Lalu terlebih menggunakan handphone misalnya. Bisa juga tanpa harus kita install, jadi sudah lebih gampang ya. Cuman masalahnya cuma satu, yaitu kita harus connect ke internet kalau menggunakan ini. Jadi saya kasih gambaran selain menggunakan IDE yang memang terinstall di laptop kita misalnya atau di komputer. Tapi bagaimana kalau misalnya kita tidak menjalankannya secara cloud, secara berbasis awan ya, itu bisa kita gunakan salah satunya ya di sini. Sebenarnya banyak ya di tempat-tempat yang lain. Tapi di sini kita contohkan yang ini saja yang paling sering banyak digunakan saat ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke metode numerik, di mana kita menggunakan metode terbuka di dalamnya. Bagaimana sih mengimplementasikan metode terbuka? Nah, di dalam metode terbuka itu kan ada 3 ya, ada metode iterasi 1 titik, lalu Newton Raphson dan second. Nah, di sini saya contohkan menggunakan metode second. Codingnya pakai metode second ya, dengan algoritma program untuk metode second yang sudah ada. Misal, contoh algoritma programnya ditunjukkan. Yang pertama adalah tentukan X0, X1, ketelitian, dan iterasi maksimum. Itu untuk algoritma pertamanya. Makanya kita di sini mendefinisikannya langsung. Saya tulis di sini metode second ya. Lalu kita definisikan dengan nama fungsi yang sama, yaitu second, biar tidak bingung. Lalu kita masukkan nilai fungsinya nanti untuk menghitung fungsinya. Lalu kita masukkan X0-nya, karena kita mau menentukan sesuai dengan algoritma 1, yaitu nilai X0, X1, ketelitian, dan iterasi maksimum. Maka kita tulis dengan Xn, Fn, X0, X1 ya, sama dengan 0. Ini kita bikin 0 dulu. Lalu ketelitiannya nanti kita masukkan berupa inputan dari kita sendiri, user, kita mau sampai ketelitian berapa. Nah, di sini yang kita tentukan adalah maksimum iterasinya. Nah, di sini bisa juga dimodifikasi, misalnya mau maksimum iterasinya kita sendiri juga yang tentukan, tapi di sini contohnya saya tentukan sampai dengan 100 ya, maksimum iterasinya. Lalu sudah kita masukkan, maka kita masukkan lagi jika dia iterasinya masih di dalam range-nya, maka program akan berjalan seperti yang nanti akan ada di bawahnya. Jadi maka for iteration in range ya, karena tadi kita mau menuliskan ininya ya, iterasinya. Lalu kita tulis dengan max iterasi yang ada di atas ini ya. Nah, ini saya kasih komen di sini, ini adalah iterasinya sampai dengan yang maksimum, batas iterasi. Oke. Sudah, lanjut. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu X barunya itu tadi ya.
dimana kalau di algoritma yang nomor 2 itu menggunakan X2. Jadi kita tulis juga X2 sama dengan X2 sama dengan berapa? X1 dikurang, kita masuk dalam kurung di sini, X1 dikurang X0 ya, lalu dibagi dengan nilai Fn-nya, Fn dimana di sini kita masukkan Fn N. Oke. X1 betul ya, X1 dikurang Fn X0 betul, Fn X0, lalu berarti di sini dikali dengan Fn X1 betul ya. Nah, silakan nanti dilihat lagi di algoritmanya, itu seharusnya sudah benar, sudah sama ya. X2 dikurang X1 dikurang Fx1 dikali X1 dikurang X0 ya, dibagi dengan Fx1 dikurang Fx0. Nah, ini saya sederhanakan seperti ini misalnya. Sebenarnya sama saja sebenarnya sama yang lain. Sama. Oke, kita tulis di sini dengan rumus X2. Ya, rumus X2 di situ. Lalu kalau sudah, kita tulis lagi dengan mengecek apakah nilainya mutlak tadi ya. Karena di algoritma ketiga, jika nilai X2 dikurang X1 dibagi X2 itu lebih kecil dari ketelitian, diperoleh nilai X sebagai hasil perhitungan. Jadi menentukan apakah dia lebih kecil dari nilai ketelitiannya. Jadi kita tulis di sini X2 dikurang X1 ya. Apakah lebih kecil dari toleransi atau ketelitian? Di sini saya tulis dengan tol misalnya. Itu sama dengan toleransi sebenarnya ya. Lalu di sini saya tambahkan biar tidak bingung, toleransi. Batas toleransi atau batas nilai errornya itu tadi. Lanjut, lalu kita tulis dengan else ya. Berarti di sini adalah X0 sama dengan X1. Lalu lanjut X1 sama dengan X2. Kalau sudah, kita tutup for-nya. Nah, ini fungsinya adalah kalau misalnya ternyata kalau misal ternyata dia sudah melebihi batas maksimum, sudah memenuhi batas iterasi maksimum. Kalau ternyata tadi batas iterasi maksimumnya ternyata di sini kan kita 100 ya, ternyata sampai dengan 100 dia masih belum menemukan. Nah, itu nanti akan keluar sudah memenuhi batas iterasi maksimum. Tapi kalau misalnya sebelum sampai iterasi maksimumnya dia sudah dapat hasilnya, maka tidak akan keluar yang ini. Jadi ini adalah kondisi saat lebih dari iterasi maksimum. Ya, itu nilainya kita kembalikan. Return X2. Iterasi. Saya tulis di sini dengan iteration. Lanjut. Nah, kita perlu sebuah inputan. Inputannya yaitu berupa nilainya yang dimasukkan oleh user. Mau langsung masuk juga tidak masalah. Ini kita sebagai contoh di sini nilainya. Oke. Oh, sorry. Input ya, kita tulis di sini input saja. Nilai X1-nya mau berapa? X0-nya berapa? Lanjut. X1 sama dengan float input nilai X1 berapa ya. Oke, kalau sudah kita tulis juga dengan berapa sih kita mau ketelitiannya, nilai ketelitiannya mau sampai berapa, nilai errornya, masukkan nilai ketelitian. Mau errornya sampai berapa, itu ketelitian sama ya sebenarnya dengan errornya.
mau sampai error yang seberapa besar gitu maksudnya. Biasanya kan semakin mendekati 0 itu semakin baik. Nah, ini kita tulis dengan variabel tol. Untuk nilainya kita masukkan. Oke, sudah. Oke. Nah, untuk nilai fungsinya sendiri, di mana sih kita menuliskan? Nah, itu kalau misalnya kita masukkan dalam program, ini kita tulis di sini saja bisa ya. Di atasnya saja. Sini saya tulis fungsi persamaan fungsinya ya. Kita masukkan menjadi fx di sini. Berapa nilainya misal kalau biasa yang ada di contoh sebelumnya itu kita menggunakan x bintang yang ada di slide ya. Biar tahu hasilnya sama apa tidak. Nah, kita menggunakan x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 20 ya. Tulis lebih dekat aja, lebih gampang, lebih nyaman. Oke, lanjut. Kalau sudah sampai di sini, tol sudah juga, lalu kita tulis jawabannya. Kita panggil fungsinya, si second itu tadi apa saja yang mau dipanggil, yaitu nilai f-nya, lalu nilai x0-nya, lalu nilai x2 ya. Kita masukkan misalnya nilainya 100 di sini karena kita mau iterasi maksimumnya adalah 100, maksimum iterasinya ya 100. Oke. Lalu kita masukkan di sini print, menandakan kalau akar persamaannya didapat. Persamaannya sama dengan, nah itu masukkan nilai floatnya ya, karena tadi kita pakai nilai float f. Kita tunjukkan pada iterasi keberapa, masukkan ke iterasi keberapa misalnya. Nah, iterasinya kan kita tadi pakai iterasi 100 ya, yang ada di sini ya 100. Nah, tinggal kita tulis di sini, lalu kita panggil objeknya yaitu jawaban. Namanya kecil ya di sini, jawaban. Ini saya taruh di sini. Oke, kalau sudah kita print lagi biar lebih bagus saja. Nah, ini kita tulis lagi ketelitian sama dengan, nah kita masukkan nilai toleransinya tadi. Sudah sampai di sini kita coba run dulu ya. Nah, kalau di sini tinggal klik run aja di atas ini. Oh, ada yang error ya, line 11. Pasti ada error nih kalau nulis kayak gini-gini nih. Coba lagi. Author indentation level. Itu sini saja. Line 10 sekarang. Oh ya, ini harusnya di sini ya. Dia masih di luar dari if-nya ini. Jadi perhatikan di Python itu sangat signifikan sekali. Nah, mulai kita masukkan nilai x0-nya misalnya. Nilai x0-nya adalah 6 kalau yang ada di contoh ya. Lalu nilai x1-nya adalah 2. Nah, masukkan nilai ketelitian yang kita tentukan, mau ketelitian sampai di berapa. Nah, saya menggunakan sampai dengan 6 ya, ini ya, 6 ya. Ya, 6. Oke, ada error masih 100. Oke, coba saya masukkan di sini 1006 masukkan. Oke, masih ada yang salah juga. Kira-kira di mana ini? Di line 22 di jawaban. Persennya sudah benar.
Oke, akarnya juga sudah. Selesaikan. Sama ya, f(x0) x2 nya yang kita cari. Di sini kita pakai fungsi f. Yalah, x2 nya tidak ditemukan. Oh iya, ini kan kita x1 ya. Sorry, kita coba lagi. 6, 2. Nah, betul. Akar persamaannya dengan menggunakan fungsinya yaitu x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 20. Akar persamaannya adalah ternyata 3.080859 yang didapat pada iterasi ke-7. Ya, pada iterasi ke-7 dia dapat nilainya yaitu 3.080859 dan kemungkinan ini pasti ya konvergen. Karena syaratnya terbuka itu kita menentukannya di dalam syarat penentuan dari akar persamaan itu wajib konvergen. Nah, di sini konvergen di iterasi ke-7 dengan nilai ketelitian yang sudah kita tentukan yaitu 0,000001. Kira-kira sampai di situ. Nah, sekarang kita masukkan, kita mau buktikan. Kita lihat dengan menggunakan perintah yang sama, menggunakan si ggplot ya, menggunakan ggplot. Nah, di sini kita tinggal tulis np namespace sama sebenarnya, menggunakan yang seperti ini juga. Lalu kita masukkan nilainya yaitu x0, x1 ya. Ini saya tulis. Lalu kita tulis plotnya. Gridnya. Oke, sudah sampai sini seharusnya jalan. Kita coba lagi. Malah jadi error ya. Di namespace-nya mental. Oke, 6, 2. Oke ya, kita coba run lagi. Nah, tadi error, rupanya saya lupa menambahkan fungsi di dalamnya yaitu library di dalamnya, yaitu import yang pertama si numpy-nya sendiri. Nah, kita perlu matrix di dalamnya. Lalu yang kedua itu saya perlu matplotlib-nya. Matplotlib. Matplotlib. Aduh, susah betul saya nyebutnya. Si matplotlib-nya. Nah, ya, ini si plt-nya itu tadi. Nah, di sini kita masukkan, tinggal kita stop dulu. Lalu kita run. Ini ada error ya, karena tadi saya tidak sign up sebenarnya, lalu saya tidak bikin directory sendiri. Nanti silakan diperbaiki. Nah, masukkan nilai ketelitian errornya tadi 0,0001 misalnya. Nah, ini dapat ya, akar persamaannya sama. Nah, ini lagi jalan grafiknya untuk membuktikan di mana sih perpotongannya antara si sumbu X-nya itu dengan sumbu Y dengan persamaan yaitu X pangkat 3 dikurang 3X dikurang 20. Kita tunggu.
ya, ada di atas ya. Ini ada di atas. Oke, nah di sini adalah persamaannya. Nah, yang berpotongan akar persamaannya itu ada di tadi di mana? Di 38080859. Apakah benar? Kita cek sama-sama. Nah, ada di sini ya. Ini sumbu Y-nya 0, kita tarik garis lurus, ada di sini, tapi bukan di 3. Karena saat saya ngecek 3 di sini, nah itu kan berarti 2980 ya. Nah, kira-kira misalnya untuk Y-nya sama dengan 0, maka ada di, nah perkiraannya ada di sini 3,08 ya. Nah, ini 015 masih belum ya. Nah, dia harusnya ada di sini. Nah, di sini. Nah, berarti kan terbukti ya. Kalau misalnya dengan menggunakan metode sequence dengan rumus X-nya itu berbeda, melibatkan fungsi di dalamnya, itu kita bisa mendapatkan X yang ada di sini. Jadi secant itu kapan digunakan? Saat kita tidak bisa menemukan akar yang ada di dalam metode Newton-Raphson. Karena metode secant sendiri itu adalah perbaikan dari Newton-Raphson dan Regula-Fawzi, bahkan bagi dua. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah punya rumus coding bagi dua, itu sangat biseksi atau Regula-Fawzi itu sangat gampang kita modifikasi. Kira-kira sampai di sini untuk coding tentang tentang metode numerik dengan menggunakan bahasa Python.